Pemirsa, pemilu Amerika Serikat dipenuhi drama maupun dinamika setidaknya dalam sebulan terakhir ini. Berawal dari debat pertama calon presiden hingga mundurnya Joe Biden dari kontestasi Pilpres. Setelah mundurnya Biden, apa yang akan terjadi dalam pemilu Amerika Serikat? Berikut kami paparkan ulasannya. Nah, pemirsa, Presiden Joe Biden memutuskan untuk mengakhiri kampanye Pilpres Amerika Serikat sebagai calon petahana. Ia kemudian mengendorse atau mendukung wakil presidennya yaitu Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Dalam pernyataan resminya, Biden menyebut bahwa meskipun ingin mencalonkan kembali, tetapi alasan pengunduran dirinya adalah yang terbaik demi kepentingan partai dan juga negara. Biden tercatat mencetak sejarah jadi capres petahana Amerika Serikat yang mundur dalam 56 tahun terakhir setelah Lyndon Johnson. Lalu bagaimanakah sebetulnya respon Donald Trump atau lawan politiknya dalam Pilpres kali ini terkait mundurnya Biden? Nah, kita lihat ini dia pernyataan dari Donald Trump. Donald Trump mengatakan dengan cepat bereaksi terhadap pengumuman Presiden Joe Biden bahwa ia akan mundur dari pencalonan Pilpres tahun 2024 dengan sebuah postingan di Truth Social. Trump mengatakan bahwa Biden ini karena tidak layak untuk menjabat sebagai presiden. Trump juga menyebut bahwa Joe Biden yang lemah tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan tentunya tidak layak untuk menjabat dan tidak akan pernah layak. Sementara itu mundurnya Biden ini mengejutkan karena sebelumnya Biden sempat menolak untuk mundur. Kita lihat ke slide berikutnya bahwa pada 11 Juli 2024 Biden menolak untuk mengundurkan diri. Biden mengatakan ia tidak akan meninggalkan bursa capres Amerika Serikat, bahkan bersumpah akan melanjutkan kampanye. Ia pun meyakini bahwa sebagai kandidat terbaik yang akan kembali mengalahkan Trump karena sebelumnya sudah pernah mengalahkannya pada Pilpres lalu. Nah, pemirsa, sejumlah analis kemudian memprediksi mundurnya Biden berkaitan dengan masalah kesehatan. Merujuk pada penampilan Biden dalam debat terbuka bulan lalu, dalam debat itu Biden seringkali tersendat-sendat dalam menjawab pertanyaan. Nah, sementara itu calon presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menyinggung usia dan juga kondisi kesehatan rivalnya yaitu Joe Biden dalam debat perdana Capres Amerika Serikat. Berikut cuplikan debat antara Trump dan juga Biden. Kita simak berikut ini. I took two tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Like go through the first 5 questions. He couldn't do it. But I took 2 cognitive tests. I took physical exams every year. And, you know, we knock on wood wherever we may have wood, that I'm in very good health. I just won 2 club championships, not even senior, 2 regular club championships. To do that, you have to be quite smart and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. I think I'm in very good shape. I feel that I'm as in good a shape as I was 25, 30 years ago. Actually, I'm probably a little bit. Masalah kesehatan yang disinggung oleh Trump ini memang menjadi sorotan publik begitu ya, karena Joe Biden seringkali terkena COVID-19 yang terakhir, kemudian juga berkali-kali jatuh dari panggung saat berpidato. Nah, drama selanjutnya pemirsa, di tengah badai kritik terhadap Biden, kejadian menghebohkan menimpa Donald Trump. Ia ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania pada 13 Juli 2024. Nah, Trump saat itu terluka di bagian telinga kanannya. Nah, pasca penembakan, efek telinga kanan Trump ini menariknya menjadi viral oleh gimmick politik. Para pendukung Trump kemudian dari Partai Republik menggunakan kapas untuk menutup telinga kanan mereka sebagai bentuk empati dan juga wujud nyata dukungan terhadap Donald Trump. Nah, pemirsa, lalu siapa sajakah sebetulnya calon kuat yang bisa menggantikan Biden sebagai calon presiden dari Partai Demokrat? Ketika Biden memutuskan untuk mengakhiri kampanye dan juga mengendorse Kamala Harris, bukan berarti seluruh anggota Partai Demokrat akan mendukung keputusan itu. Karena pada akhirnya terserah pada anggota Partai Demokrat untuk memilih siapapun dalam konvensi Partai Demokrat di Chicago pada 19 Agustus 2024. Sementara ini ada beberapa calon kuat dari Partai Demokrat, diantaranya
dari Gubernur Michigan ada Gretchen Whitmer, kemudian juga Gubernur California, Menteri Perhubungan, kemudian ada juga Gubernur Pennsylvania, serta Gubernur Illinois. Nah, yang terakhir ini yang paling menarik adalah Michelle Obama yang unggul dari hasil survei. Pendukung Demokrat pun juga banyak yang mengharapkan Michelle untuk berkenan maju di Pilpres Amerika Serikat kali ini demi Demokrat bisa mengalahkan Trump. Sehingga Michelle dianggap sebagai lawan yang setara untuk Trump. Sementara Michelle pernah mengatakan tidak tertarik berkarir di politik, terlebih untuk maju di pemilihan presiden. Tetapi semua tentu akan tergantung pada hasil konvensi Partai Demokrat jika Demokrat berkehendak demi menang. Maka tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, bisa saja Michelle akhirnya berubah pikiran gitu ya. Karena dari hasil survei terakhir pun Michelle Obama justru berada pada posisi yang unggul tertinggi di atas dari Kamala Harris. Nah, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Lalu benarkah dengan kemunduran Biden maka kemenangan Trump itu semakin menguat potensinya atau peluangnya. Nah, hasil jajak pendapat terakhir pemirsa oleh 538 dan ABC News pada 21 Juli, Donald Trump unggul 43,5% dan Joe Biden di 40,2%. Pengunduran diri Biden ini disinyalir akan semakin memperkuat kemenangan Trump dalam pemilu Amerika Serikat 2024 jika jika Partai Demokrat tidak bisa menghadirkan lawan yang setara dengan Trump. Sementara itu Trump juga memimpin 2 poin dalam survei terakhir NBC pada bulan April. Nah, demikianlah pemirsa ulasan mengenai dinamika Pilpres di Amerika Serikat pasca mundurnya Joe Biden sebagai calon presiden. Kita akan lihat nanti siapakah yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam konvensi Partai Demokrat nanti. Apakah benar sesuai dengan endorse dari Biden dan juga Hillary Clinton, yaitu Kamala Harris, ataukah kandidat lainnya? Kita nantikan bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.